keberhasilan atau partisipasi ini juga diperlukan kolaborasi antara semua pihak. Betul. Termasuk pemerintah, peserta pemilunya, kemudian yang paling terkhusus sekali adalah masyarakatnya. Kan ada beberapa pulau yang memang SDM-nya tidak ada yang sesuai syarat persyaratan kan harus 17 tahun ya minimal seperti itu ya. Dan kemudian pendidikan sih yang menjadi kendala. Kalau umur sepertinya tidak begitu, cuman untuk pendidikan ini kan minimal tingkat LTA. Nah, sehingga kita harus melakukan perpanjangan karena di daerah tersebut tidak ada yang berpendidikan SMA seperti itu. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada saat ini, semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kalian di sepanjang hari ini. Teman pemilih, kembali lagi di podcast KP Kota Batam, ruang bincang santai tapi berbobot seputar pemilu dan pemilihan. Kembali lagi bersama saya Thomas, host Anda pada hari ini. Teman pemilih, ini adalah episode pertama podcast kita di tahun 2026 ini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas beberapa hal teman pemilih. Di antaranya bagaimana KP Kota Batam mengelola sumber manusia di internal KP Kota Batam itu sendiri. Lalu bagaimana KP Kota Batam mengelola badan ad hoc selama pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Dan juga kita akan membahas bagaimana KP Kota Batam menjaga keberlanjutan pendidikan pemilih melalui kegiatan sosialisasi di tahun 2025 lalu, meskipun berada di masa non-tahapan. Dan bersama kita telah hadir hari ini Komisioner KP Kota Batam, yaitu Ibu Rosdiana, yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Selamat datang Bu Rosdiana, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bang Thomas. Baik, terima kasih Bu Rosdiana telah hadir di ruang podcast KP Kota Batam hari ini untuk menjadi narasumber kita. Bu, mungkin silakan boleh disapa terlebih dahulu teman pemilih kita. Selamat siang teman pemilih Kota Batam. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin. Terima kasih Bu atas sapaannya kita semua. Oke teman pemilih, langsung saja kita mulai obrolan kita hari ini dengan Ibu Rosdiana. Kita akan mulai obrolan kita dari refleksi pengelolaan sumber daya manusia di internal KP Kota Batam dan badan ad hoc selama pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang lalu. Bu Rosdiana, pertanyaan pertama Bu, kita semua tahu bahwa SDM merupakan salah satu aspek penting tentunya yang membentuk dan memperkuat fondasi utama keberhasilan suatu penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Benar ya Bu? Ya. Dan jika kita merefleksi kembali Bu, pelaksanaan pemilu dan pilkada yang lalu, di bagian mana Bu pengelolaan SDM KP Kota Batam yang paling berhasil menurut Ibu, dan di bagian mana justru menjadi catatan penting untuk dilakukan evaluasi ke depannya? Silakan Bu. Baik Bang Thomas, sebelumnya terima kasih karena memang saya sebagai narasumber pertama di tahun ini seperti itu. Ya, baik Bang Ibu Thomas. jadi pembuka. Iya, nanti diingatin lagi pertanyaannya. Sebelum berlanjut, saya mungkin akan mengingat sedikit soal pemilu tahun 2024 dan pilkada ya tahun 2024. Jadi sebagai ketua divisi Sosdikli Parmas SDM, yaitu sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia, telah menjalani dua kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu pemilu dan pilkada. Jadi pas pemilu ini menurut saya kan tahapannya agak panjang ya. Kalau dibandingkan keduanya mungkin lebih nggak ada yang santai, tapi kalau dibandingkan ini lebih santai pemilu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, setelah melihat hasil pemilu 2024, melihat partisipasinya itu alhamdulillah tidak mengecewakan seperti itu. Dan kemudian kan tahapannya beririsan. Kemudian tahapan pemilu belum selesai, kita harus memasuki tahapan pilkada, ya atau pemilihan seperti itu. Nah, setelah selesai pilkada, kita melihat partisipasi ini
Masya Allah. Ya, jujur saja saya sebagai ketua divisi Sosdikli Parmas SDM, mungkin manusia yang paling pertama yang shock itu saya, seperti itu. Eh, Melihat partisipasinya yang tidak sampai 50% seperti itu. Beberapa hari saya tuh rasanya apa ya, Beda tidak banget ya dari tenang. pemilu ya. Iya, merasa tidak tenang karena kita sudah berusaha ya. Saya melihat sendiri juga tim kita sudah berusaha maksimal, ya udah mengorbankan waktu, Iya. pemikiran, kemudian mental juga ya pada saat itu. Bahkan tidak ada rasa tidak ada waktu istirahat seperti itu pada masa tahapan menjelang pemilihan. Tetapi kita menghadapi hasil yang tidak memuaskan. Dari segi partisipasi Partisipasinya. masyarakat. Iya, tetapi pada saat itu juga saya sadari ternyata partisipasi ini juga bukan sepenuhnya tugas penyelenggara seperti itu. Ada Jadi aspek-aspek lain Bu yang iya, menentukan. iya benar. Jadi apa namanya keberhasilan atau partisipasi ini juga diperlukan kolaborasi antara semua pihak, Betul. termasuk pemerintah, peserta pemilunya, kemudian yang paling terkhusus sekali adalah masyarakatnya, Betul. karena memilih ini kan adalah hak ya, bukan kewajiban. Betul. Sehingga kalau kita melihat ini adalah hak, nggak datang, tidak datang ke TPS itu tidak ada sanksinya. Betul. Jadi memang kita membutuhkan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk datang ke TPS. Nah, ini tantangan yang paling besar sebenarnya untuk meningkatkan partisipasi, walaupun sebenarnya ada berbagai aspek ya, yang kemudian berbagai alasan juga kenapa orang tidak datang memilih. Mungkin cuaca bisa jadi, kejenuhan juga bisa jadi, kemudian faktor ekonomi lebih memilih bekerja dengan melihat mobilitas masyarakat di Kota Batam ini sangat tinggi, seperti itu. Nah, tapi partisipasi masyarakat di apa namanya di hinterland justru tinggi seperti itu. Nah, kita melihat di BMKG waktu itu memang daerah-daerah yang curah hujannya sangat tinggi itu justru rendah partisipasinya. Tetapi di daerah yang curah hujannya rendah itu cenderung tinggi partisipasinya. Berarti ada pengaruhnya. Dari faktor cuaca. Iya, dari faktor cuaca berarti ada pengaruhnya juga, tetapi itu bukan faktor utama. Ya, seperti itu banyak faktor-faktor lainnya. Nah, untuk pemerintah sendiri itu sangat mensupport kita pada saat tahapan. Pemerintah khususnya. Ya, dan kemudian kita juga berharap untuk partai politik seperti itu untuk memberikan edukasi pendidikan politik kepada kadernya secara internal karena nanti kadernya juga akan menyebarluaskan di lingkungan keluarga minimal seperti itu. Nah, kemudian untuk masyarakat, nah ini sangat penting tumbuhnya kesadaran dari diri sendiri karena tanpa itu yakin saya sekuat apapun kita, sebanyak apapun kita menyampaikan sosialisasi pendidikan, kalau dari masyarakatnya itu sendiri tidak kesadaran sendiri itu Percuma. iya sepertinya cuma seperti itu. Jadi memang dibutuhkan kerja bersama itu, kolaborasi antara penyelenggara dan masyarakat seperti itu. Biasa ya. Kemudian selain itu kita juga mengelola badan ad hoc seperti itu. Nah, bukan sedikit yang kita rekrut pada saat itu. Nah, PPK PPS aja sudah 252. KPPS itu kalau tidak salah keseluruhannya saya ingat kalau tidak salah ya 12.999 termasuk KPPS, PPS dan PPK seperti itu. Nah, PPK PPS 252 sisanya adalah KPPS. Nah, itu belum pantarlihnya. Pantarlih sendiri itu satu TPS 2 pantarlih. Nah, dikalikan TPS-nya jumlah TPS-nya 1.821.000 pada saat pilkada. Jadi memang ini bukan kerja gampang juga, Bang Thomas. Jadi Allah menciptakan kita itu berbeda-beda. Jangankan sebanyak itu, 1, 2, 3 aja sudah berbeda itu pola pikirnya Bang Thomas. Jadi tetapi ada satu titik yang yang menjadikan kita bersatu, yaitu regulasi. Nah, karena kita dalam melaksanakan tugas itu mengacu kepada regulasi. Nah, makanya kita
pada saat itu merekrut penyelenggara yang betul-betul berkualitas. Luar biasa, pilih di pertanyaan yang pertama tadi Bu Rosdiana Saya langsung jawab juga iya, gitu. iya, langsung membuka dengan merefleksikan terkait partisipasi Ya, masyarakat. sebenarnya apa ya? Sebenarnya ini media yang sangat tepat untuk saya Betul, menyampaikan. betul. Silakan Bu, silakan. Sebelumnya belum ada ya saya di podcast ini seperti itu. Oke baik Bu, kalau kita kembali ke pertanyaan tadi kan, kita melihat refleksi pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia. Eh, di bagian mana yang Ibu merasa paling berhasil Iya, pada saat itu? kalau kita melihat refleksi pada saat pilkada itu kan semua tahapannya berhasil, dibuktikan dengan keberhasilan pemilu dan pilkada itu sudah selesai Iya, dan tidak ada masalah besar seperti itu walaupun banyak dinamika selama proses tapi itu kan kita bisa selesaikan semua seperti itu. Nah, tapi kalau kita berbicara soal SDM eh, yang paling berhasil ya perekrutan ad hoc. Badan ad hoc. jumlahnya begitu besar Karena itu ya. jumlahnya begitu besar Iya. dan pada saat perekrutan pun kita mengalami kendala yaitu perpanjangan perekrutan. Memang juga partisipasi untuk menjadi penyelenggara di badan ad hoc ini lumayan tinggi di mainland. Oke. Tetapi untuk di hinterland ada beberapa pulau yang memang SDM-nya tidak ada yang sesuai syarat persyaratan kan harus 17 tahun ya minimal seperti itu ya. Dan kemudian pendidikan sih yang Yang menjadi yang kendala. menjadi kendala. Kalau umur sepertinya tidak begitu. Cuman untuk pendidikan ini kan minimal tingkat SLTA. SLTA, benar. Nah, sehingga kita harus melakukan perpanjangan karena di daerah tersebut tidak ada yang berpendidikan SMA seperti itu. Di daerah mana? Di daerah saya lupa, tapi Di pulau-pulau bagian kecil. hinterland ya? Ya, hinterland di pulau-pulau kecil. Nah, sehingga kita harus menunggu regulasi selanjutnya yang memudahkan kita untuk tetap merekrut penyelenggara atau petugas apa namanya di badan ad hoc di daerah-daerah terpencil itu. Seperti itu. Jadi ada kendala seperti Iya, itu ya. karena adapun yang tamat SMA itu memilih Untuk ke tidak untuk tinggal di sana. oke Mereka tinggal di mainland. mainland di kota seperti itu. Jadi itu sebagai salah satu tantangan Iya, terbesar tantangan ya. terbesar. Kemudian jelas tetap ada evaluasinya juga gitu. Ya, dalam perekrutan, setelah perekrutan itu kalau saya melihat sih ini ya apa mitigasi resikonya juga harus kita perhatikan karena apa ya yang kita rekrut ini kan manusia ya, Iya. manusia yang punya kapasitas masing-masing. Jadi dari segi kesehatannya, dari segi mental, kemudian kesiapannya menjadi penyelenggara pemilu seperti itu. Luar biasa sekali ya teman pemilih. Terima kasih banyak Bu Rosdiana. Masih di pertanyaan pertama tapi sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Rosdiana. Menarik sekali teman pemilih. Baik Bu Rosdiana, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih berbicara tentang badan ad hoc ya Iya. Bu ya. Dalam proses rekrutmen yang ingin saya fokuskan dalam pertanyaan kali ini, dalam proses rekrutmen badan ad hoc yang lalu yang jumlahnya besar dan tentunya dengan waktu yang sangat terbatas, bagaimana KP Kota Batam dalam hal ini Ibu lah ya, itu kan di divisi Ibu, menjaga keseimbangan Bu antara kebutuhan kuantitas personelnya dan kemudian dibandingkan dengan kualitas penyelenggaranya di lapangan. Ya. Silakan Bu. Jadi antara kualitas dan kuantitas. Betul. Seperti itu. Nah, kalau kualitas sebenarnya itu kan sudah ada aturannya ya. Iya. Udah ditetapkan di kecamatan PPK berapa, PPS berapa, KPPS berapa, Patarli berapa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak terpenuhi. Seperti itu. Jadi apa namanya tidak ada alasan untuk tidak terpenuhi. Itu kan banyak sekali ya. Nah, bagaimana menyeimbangkan kualitasnya? Nah, kita mulai dari seleksi. Nah, seleksi administrasi kita perketat. Nah, setelah itu kemudian ada dilanjutkan tahapan seleksi berbasis komputer CAT. Ya, dan materinya pun seputar regulasi pemiluan seperti itu. Dan kemudian setelah itu kita ambil 2 kali lipatnya kita apa ya lanjutkan di sesi wawancara.
Oke. Wawancara. Kenapa kita harus wawancara? Karena kita harus memastikan bahwa calon penyelenggara ini, petugas ini, eee, betul-betul berkomitmen, mampu, Konsisten dan punya komitmen gitu. iya, berintegritas, kemudian profesionalitasnya harus, juga kita pertimbangkan, kemudian, apa ya, independensinya juga seperti itu. Betul, itu yang paling penting Itu yang paling penting. independen ya. Kan setelah kita rekrut pun, badan ad hoc-nya, kita tetap memberikan pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis supaya, kita memastikan, mereka bekerja sudah sesuai dengan aturan dan kita juga monitoring lah, turun ke lapangan. Apakah mereka bekerja sudah sesuai aturan atau belum, seperti itu. Tapi selama ini yang terjadi ya alhamdulillah, sesuai, seperti apa regulasinya seperti itu. Kalaupun ada masalah-masalah kecil, itu bisa diselesaikan. Intinya pelaksanaan baik pemilu maupun pilkada tahun 2024 lalu, kalau kita lihat dari aspek badan ad hoc-nya semuanya terselesaikan, walaupun kita harus berhadapan dengan jumlah Iya benar. begitu banyak. Iya, karena kan pola pikir manusia ini berbeda-beda, kualitas eh, apa ya fisik mereka juga berbeda-beda, tuh imunnya juga berbeda. Jadi memang apa ya bukan hal yang mudah juga. Tantangannya berat. Dan itu semua dijadikan Iya. pembelajaran Iya. penting ya untuk ke depan. Baik, menarik sekali Bu Rosdiana. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang tentunya menurut saya juga ini nggak kalah penting teman pemilih. Bu Rosdiana, kita semua tahu uh, tiap kali pelaksanaan tahapan baik pemilu maupun pemilihan khususnya di tahun 2024 lalu yang dilaksanakan secara simultan ya Bu, semua penyelenggara pasti berhadapan dengan tingginya beban kerja lebih selama setahapan. Nah, dalam menghadapi situasi tersebut, kalau kita berbicara atau fokus ke beban kerja, langkah konkret apa Bu yang kemudian dilakukan oleh KPU Kota Batam untuk menjaga yang tadi kita bicara tadi kesehatan fisik maupun mental dan juga menjaga motivasi agar kerja-kerja SDM kita baik di internal KPU maupun badan ad hoc itu sesuai dengan harapan. Iya. Silakan Bu. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan kemarin adalah manajemen waktu. Oke. Manajemen waktu yang harus terstruktur. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini ada dinas kesehatan untuk pemenuhan apa ya Obat-obatan. ya Iya. obat-obatannya seperti itu alat medisnya. Atensi ya. Nah kemudian dan kita juga memang sangat disupport oleh pemerintah Kota Batam. Betul. Bentar. Santai Bu. Iya, lagi nggak enak. Lagi puasa juga Iya. ya. Kemudian kita juga monitoring Iya. secara berkala, memastikan bahwa pelaksana kita di kecamatan atau di kelurahan itu tidak ada yang bekerja tanpa dukungan. Oke. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu kita selalu lakukan pada saat tahapan Bang Thomas. Monitoring terus ya Bu ya. Supaya teman-teman di Iya. lapangan itu pekerjaannya berjalan Iya. dengan baik. Jadi kita tetap menjaga motivasi Mereka. mereka juga. Jadi kalau kita selalu berkomunikasi kan terbentuk apa ya hubungan emosional yang baik, seperti keluarga lah. Iya. Memang sepatutnya Iya, kita memperlakukan mereka seperti keluarga. itu. Kalau sudah menganggap seperti keluarga kan pasti saling menjaga. Betul, betul. Luar biasa sekali ya Itu Bu. hal dasar sebenarnya, Iya. tapi sangat berpengaruh. Betul, betul. Dan itu harus tetap kita lakukan. Iya, benar. Luar biasa sekali Bu Rosdiana. Teman pemilih luar biasa sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rosdiana. Bu Rosdiana ini pertanyaan terakhir di sesi yang pertama Bu. Bu Ros, dari seluruh dinamika pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu, apa pelajaran ini kita berbicara secara keseluruhan ya Bu, ya, bukan hanya dari aspek SDM aja, tapi bicara secara keseluruhan, apa pelajaran paling strategis yang didapat oleh KPU Kota Batam? Jadi pelajaran ya yang mungkin harus ditingkatkan Betul, ya. betul. Peningkatan Iya. kapasitas SDM kali Iya, ya. oke. Harus udah meningkat, harus ditingkatkan lagi. Betul. Jadi mungkin peningkatan ini kan peningkatan apa ya? Kapasitas SDM ini tidak bisa dilakukan saat tahapan saja seharusnya. Tapi kan yang kita hadapi ini adalah badan ad hoc yang memang masa kerjanya hanya pada Tahapan. saat Betul. itu. Ya, jadi
eh, terpaksa mau tak mau pada saat tahapan juga sambil kita meningkatkan kapasitas mereka seperti itu. Dan kemudian mungkin penguatan literasi digital penyelenggaranya begitu. Kemudian manajemen risiko, mitigasi beban kerja juga seperti itu, Mas. Jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh Bu Rosdiana tentunya sebagai Semua lah. ketua divisi Bu Rosdiana dan teman-teman ya, baik itu di level pimpinan maupun juga teman-teman di sekretariat itu sudah sangat maksimal ya Bu ya untuk memastikan bahwa proses tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 lalu berjalan dengan baik, Iya. khususnya dari aspek SDM-nya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Rosdiana. Menarik sekali teman pemilih, di sesi yang pertama ini kita sudah membahas banyak hal, khususnya kita membahas terkait pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kota Batam selama pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 lalu. Dan dari sana kita bisa melihat tentunya ada fondasi yang kuat dalam penyelenggaraan baik pemilu dan pemilihan di tahun 2024 lalu di Kota Batam. Nah, baiklah teman pemilih, kita masih akan bincang-bincang lagi nanti dengan narasumber kita hari ini yaitu Ibu Rosdiana. Tentunya nanti di sesi yang kedua. Kita akan melihat bagaimana Kota Batam tetap aktif menjaga kesadaran demokrasi masyarakat melalui sosialisasi pendidikan pemilih di tahun non tahapan yaitu tahun 2025. Teman pemilih jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi nanti di sesi yang kedua. Stay tune.